Taufik dari perwakilan SMP BPK Penambur Cianjur. Di sini saya bawa rekan-rekan nih. Oke, silakan perkenalkan. Hai, perkenalkan nama saya Nelina Nurlelawati dari SMP 4 Sukanegara. Hai, saya Pinatiani dari SMP 6 Tahapa. Hai, nama saya Muhammad Anwar dari SMP 1 Cilacap. Oke, jadi kami di sini itu merupakan perwakilan dari kelompok 3 kelas A, dan kami di sini sedang mengadakan diklat atau diundang diklat dari P4TK. Namanya itu, ada yang tahu nggak diklat apa? Pembinaan ekstrakurikuler IPA. Angkatan ke berapa nih? Angkatan ke-10. Angkatan ke-10. Oke, jadi kelompok kami itu kita akan membuat akan membuat sebuah inovasi. Inovasinya ada yang tahu nggak namanya apa? Kita akan membuat ekoenzim. Oke, ada yang tahu? Rekan-rekan ada yang tahu tentang ekoenzim? Oke, kalau nggak ada yang tahu ya, nanti kita akan jelaskan. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Sobat saya, apa sih yang kalian bayangkan dan kalian pikirkan tentang sampah? Apa yang harus kita lakukan tentang sampah itu? Dari jurnal internasional Nature, bahwa sampah dunia mencapai 3,5 juta ton per tahunnya. Wow, data yang sangat besar sekali ya Sobat Science. Dan dari pembakaran sampah, ternyata akan menghasilkan gas metana sebanyak 21 kali lebih besar dari gas CO2. Dan sampah di Indonesia sendiri pada tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Dan 70% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Sampah organik di TPA menimbulkan bau yang tidak sedap untuk lingkungan, mengurangi tingkat daur ulang plastik, serta memberi resiko terjadinya ledakan TPA. Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas metana. Ternyata sampah yang ditimbulkan yang paling besar itu yang berasal dari sampah rumah tangga. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, orang-orang yang banyak berada di rumah ataupun semua aktivitasnya berada di rumah, itu akan menghasilkan sampah rumah itu yang lebih banyak lagi. Dan kalian tahu nggak, ternyata akibat dari pembakaran sampah itu akan mengakibatkan terhadap Sobat Science, global. pemanasan global ataupun global warming itu menyebabkan 4 unsur alam menjadi tidak selaras lagi. Ada beberapa akibat dari pemanasan global, salah satunya angin topan dan badai semakin meningkat, lapisan es mencair di kutub utara dan selatan, kemarau panjang, suhu air laut semakin panas, dan itu akan menyebabkan kematian pada biota laut secara besar-besaran. Dan manusia akan menjadi korban suhu bumi, karena suhu bumi akan semakin meningkat. Salah satu untuk mengurangi pemanasan global, perlu kita membuat salah satu produk. Apa produknya? Yaitu dengan ekoenzim. Kenapa harus ekoenzim? Ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi yang dihasilkan dari sampah dapur. Sampah dapur yang dapat digunakan apa saja? Yang pertama ada sisa kulit buah. Yang kedua itu ada sisa-sisa sayuran yang nanti akan dicampurkan 4 pilar ekoenzim. Yang pertama, mengurangi sampah. Yang kedua, memperbaiki bumi. Yang ketiga, menghemat pengeluaran. Yang keempat, manfaatnya sangat banyak. Sobat Science, ternyata ekoenzim ini menyimpan sejuta manfaat. Dalam kebutuhan rumah tangga, ekoenzim dapat digunakan untuk mencuci toilet, membersihkan lantai, membersihkan kaca, dan dapat juga dimanfaatkan sebagai pembersih gigi. Dan ekoenzim juga dapat digunakan untuk membersihkan rambut dari ketombe dan kotoran lainnya. Jadi banyak sekali manfaat dari ekoenzim. Bukan hanya itu, ternyata ekoenzim juga dapat digunakan sebagai pupuk. Pupuk yang aman untuk para petani, untuk kita yang berada di rumah pun dapat menggunakan pupuk tersebut untuk tanaman-tanaman yang kita Sobat tanam Science, di rumah. salah satu manfaat ekoenzim adalah sebagai pupuk. Dan di Cianjur sendiri, banyak orang yang bekerja sebagai petani. Ekoenzim dapat dikenalkan kepada para petani dan ekoenzim juga dapat berpeluang besar untuk dipasarkan dan dikenalkan kepada petani.
begitu juga kepada masyarakat luas. Sobat Sains, ternyata banyak sekali manfaat dari ekoenzim selain dari 4 pilar tadi. Oke, kalian mau tahu cara pembuatan dari ekoenzim itu tersendiri? Cek it out. Halo sahabat sains, jadi sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat ekoenzim. Nah, di sini saya ditemani oleh dua teman saya. Oke, Pak, saya nanya nih, untuk pembuatan ekoenzim ini bahan apa sih yang digunakan? Oke, jadi bahan-bahan yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan ini, yang pertama itu ini galon ya, boleh galon ataupun kayak jerigen tapi yang ada tutupnya itu boleh. Tapi bahannya nggak boleh dari kaca. Yang penting dia ada tutupnya ya. Kalau dari kaca nanti kemungkinan dia akan pecah. Nah, terus di sini ada air, terus di sini ada buah-buahan bekas sama sayuran. Terus yang terakhir di sini yang paling penting di sini ada gula. Jadi kulitnya aja yang digunakan ya, Pak Iya, ya? kulitnya aja. Iya, lagi Pak. Apakah ada sayuran-sayuran yang khusus untuk pembuatan ekoenzim ini? Oke, sebenarnya kalau yang khusus sih nggak ada. Jadi semua sayuran dan semua buah-buahan itu boleh dipakai. Nah, kalau di sini saya pakai sisa potongan kangkung. Jadi kalau rekan-rekan semuanya di rumah ada bekas sawi, sisa potongan sawi dan sayuran dan yang lain itu boleh digunakan. Dan di sini saya pakai sisa potongan semangka, ada apa ini? Pepaya. Oh iya, ada pepaya. Sama satu lagi ada kulit jeruk. Nah, saya gunain ini ada kulit jeruk supaya nanti si hasilnya itu ekoenzimnya itu dia tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi dia bau itu bau kulit jeruk. Jadi kalau kebanyakan sayuran, dia akan biasanya mengeluarkan baunya yang tidak sedap. Tapi tidak mengurangi khasiat dari ekoenzim itu tersendiri gitu. Jadi boleh pakai sayurannya aja, boleh mau pakai buah-buahannya aja, boleh, itu terserah. Itu kembali lagi ke rekan-rekan yang nanti akan membuat ekoenzim. Jadi kulit jeruk itu memberikan fungsinya untuk aroma. Iya, jadi aromanya itu akan mengeluarkan bau yang enak. Iya. Nah, di sini saya lihat ada gula merah ya, Pak ya? Ya. Nah, untuk jenis gulanya itu apakah mesti gula merah atau gimana nih, Pak? Oke, ya betul. Jadi yang digunakan itu adalah gula merah. Jadi selain gula merah itu tidak dapat digunakan seperti gula putih. Itu tidak bagus untuk dia tidak akan pokoknya nanti akan gagal untuk pembuatannya. Jadi yang bagus untuk nanti proses fermentasinya itu adalah gula merah. Terus gula merahnya itu harus dengan pemilihan yang benar ya. Jadi harus gula merah asli. Kualitasnya harus bagus. Yang gula merahnya yang asli, jangan yang gula merah campuran. Biasanya ada gula putih dicampur dengan gula merah ya. Kalau di pasaran itu ada juga yang kecap dicampur dengan gula merah, itu nggak boleh. Jadi kalau bisa gula merah asli atau molase ya, kalau molase boleh juga. Pak, untuk rasio perbandingan dalam pembuatannya, apakah ada perbandingan atau tidak? Oke, ada perbandingan untuk pembuatan ekoenzim ini. Jadi saya mau membuatnya itu 10 liter ya. 10 liter ekoenzim. Jadi yang dibutuhinnya apa? Perbandingan itu 10 berbanding 3 berbanding 1. Jadi 10 liter air, 3 kg sayur dan buah, dan 1 kg gula merah. Jadi itu perbandingannya 10 berbanding 3 berbanding 1. Itu perbandingannya. Pak, apakah ada kemungkinan kegagalan ketika membuat atau setelahnya? Setelah proses membuat ekoenzim, apakah kemungkinan ada kegagalan, Pak? Itu biasanya dari faktor apa sih, Pak? Biasanya Pak, kalau faktor kegagalannya itu yang pertama pemilihan gula. Biasanya orang itu salah milih gulanya. Yang ada di rumah adalah gula putih, ya udah pakai gula putih aja. Ternyata nanti selama 3 bulan, jadi kan pembuatan ekoenzim ini 3 bulan ya.
fermentasinya itu dia gagal. Terus ada juga yang orang-orang yang membuat ekoenzim itu lupa untuk membuka si tutupnya. Jadi selama 1 bulan pertama si tutupnya itu setiap pagi itu harus dibuka, tutup lagi. Jadi itu waktu yang lama kan? Iya, nggak waktu yang lama, yang penting dibuka dulu kan si udaranya. Iya. Jadi ketika proses fermentasi kan dia akan menghasilkan udara ya. Nah, akan menghasilkan gas. Jadi gasnya itu dia harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan nanti ini akan bisa aja meledak. Oke, kita langsung aja ya Sobat Sains, kita masukkan. Ini ada beberapa bahan yang sudah kita sebutin tadi. Oke, boleh dibantu, dibantu ya, kita masukin. Kita langsung masukin aja ya. Ini bahannya udah sesuai takaran. Pertama yang kita masukin kulit buah. Iya, kulit buah terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masukin sisa dari sayuran. Oke, boleh dibantu ya. Jadi rekan-rekan boleh gunakan dengan sayuran apa saja ya. Boleh sayuran apa aja. Jadi kita di rumah bekas yang di dapur boleh bisa dimanfaatkan. Iya. Ini kita masukkan. Ini bahan yang ketiga ya. Kita masukkan. Ini dibantu ya. Silakan, saya yang megang, rekan-rekan yang masukkan. Ya. Oke Sobat Sains, ini semua bahan sudah tercampur. Nah sekarang kita tutup. Dan ini ekoenzim ini akan didiamkan selama 3 bulan. Dan pada bulan pertama setiap harinya di pagi hari kita harus buka, tutup lagi. Jadi jangan lupa ya untuk setiap hari pagi itu tutupnya Dibuka, terus tutupin lagi. Dan untuk penyimpanannya silakan ekoenzim ini dijauhkan dari sinar matahari. Halo Sobat Sains, jadi setelah fermentasi selama 3 bulan, ekoenzim ini akan seperti ini ya. Ini adalah ekoenzim yang sudah fermentasi selama 3 bulan. Sobat Sains, semoga videonya dapat bermanfaat ya. Dan Sobat Sains semua dapat mempraktekannya di rumah. See you!